Oke, jadi ini adalah MSI Thin 15 laptop gaming yang tipis ya, cuman di 21,7 mm dan beratnya di 1,86 kilo aja. Sesuai namanya lah, MSI Thin. Gue udah pakai selama seminggu ini dan gue cukup suka sih, tipis-tipis tapi tetap gokil ya. Dipower oleh Intel Core i7-13620H dan Nvidia GeForce RTX 4050. Kalau kalian suka sama laptop yang tipis-tipis tapi tetap bisa main game dan juga nggak terlalu bikin dompet jebol-jebol banget lah, mungkin ini laptop yang menarik. Kita lihat dari desainnya dulu ya, ini warna abu-abu gitu dengan aksen biru di bagian keyboardnya. Buat gue sih ini cakep di mata, nggak terlalu gaming-gaming banget desainnya. Dan gue rasa orang-orang kayak Dave2D bakal approve sama warna ini. Cuma ada logo MSI di belakang sini dan juga di bawah layar. Dari jauh sih nggak terlalu kelihatan kalau ini laptop gaming ya, tapi begitu kita lihat keyboardnya, barulah keluar aura gamingnya itu loh, dengan WASD-nya yang desainnya itu beda sendiri. Kualitas laptopnya juga cukup solid kalau kita pegang di bagian layarnya itu nggak terlalu ada wobble-wobble yang parah-parah banget. Flex di area keyboardnya juga aman. Hinge-nya juga halus di sini walaupun sebenarnya belum terlalu bisa dibuka pakai satu tangan ya. Dan yang terakhir, finishing laptopnya juga enak untuk dipegang dan dia nggak nangkep kotoran-kotoran dari tangan. Kalau misalkan berminyak, dia nggak terlalu kelihatan sih, jadi tetap kelihatan bersih gitu. Untuk keyboardnya, walaupun ini laptop gaming tapi travelnya cukup pendek, jadi gue rasa sih buat ketik lebih enak sebenarnya. Hal yang gue suka banget untuk gue pribadi ya, itu adalah keyboardnya. Walaupun ini laptopnya 15 inch kan, tapi kita nggak punya numpad di sebelah kiri. Secara fungsi gue tahu itu bakal berkurang, terutama untuk orang-orang yang sering pakai numpad ya, tapi secara estetik itu lebih cakep aja untuk dilihat ya, lebih seimbang. Untuk trackpadnya ini solid, gue juga nggak terlalu ada masalah, kliknya enak, trackingnya juga halus, gesturnya juga on point. Paling agak kecil aja size-nya yang sebenarnya lumayan tipikal ya di laptop gaming, karena ya biasanya orang-orang bakal pakai mouse. Kayak gue juga pas testing laptop ini, gue selalu pakai mouse. Tapi kalau gue di posisi terpaksa harus pakai trackpadnya doang, ya gue sih nggak apa-apa, ini cukup enak kok. Untuk power buttonnya ya ada di sebelah kanan sini yang agak sedikit lucu sih desainnya ya, dan pas kita pencet itu nggak ada kayak suara klik atau feedback apapun gitu, cuman kayak masuk ke dalam aja. Agak sedikit aneh tapi ya nggak ada masalah sih sebenarnya, cuman gue pengen mention itu aja. Layarnya di sini dia 15 inch, Full HD di 144 Hz dengan akurasi warna yang oke-oke aja, nggak terlalu akurat-akurat banget ya, tapi ya udah cukup lah untuk keperluan main game dan juga mungkin untuk nonton-nonton film. Kalau misalkan mau dipakai editing ya lebih rekomen untuk colok ke monitor eksternal aja. Nah, untuk portsnya cukup banyak. Di sebelah kanan ada Ethernet port, ada USB-C, ada dua USB 3.2 Gen 1, ada mic dan headphone jack. Di sebelah kiri ada colokan charger dan satu lagi USB 3.2 Gen 1. Dan yang terakhir di belakangnya itu ada HDMI out. Nah, untuk performance-nya di sini pakai Intel generasi ke-13 ya, Intel i7-13620H yang udah cukup banget sebenarnya untuk tipe laptop seperti ini. Performance di Cinebench R23 multicore, skornya itu konsisten di sekitar 12 ribuan dengan suhu laptopnya itu yang nyaman. Nanti kita bakal lihat suhunya gimana. Untuk single core-nya itu di 16.076, jadi udah enak banget untuk kerjaan harian. Tapi ini laptop untuk main game. Jadi coba kita lihat performance gamingnya. RTX 4050 selalu sweet spot untuk gaming di Full HD, mungkin di medium sampai high settings. Gue cobain di game terbaru kayak Black Myth Wukong, itu bisa sekitar di 85 fps untuk low settings yang menurut gue udah nyaman banget. Game lain kayak Red Dead Redemption 2, Shadow of the Tomb Raider, dan Cyberpunk juga bisa semuanya nyaman di atas 60 fps medium settings. Selama gue main game juga kipasnya suaranya nggak terlalu keras-keras banget ya, tapi tetap punya suhu yang oke. Nah, di sini tuh kipasnya cuman satu aja yang mungkin agak sedikit bikin concern untuk orang-orang yang pengen high performance laptop. Tapi gue cukup kaget sama hasil testingnya ya. Bahkan ini juga lulus stress test dari 3D Mark. Suhu kalau lagi benchmark di CPU itu max-nya di sekitar 92 derajat, tapi lebih seringnya itu sekitar di 80-an derajat aja. GPU-nya lebih adem lagi di kisaran 67 derajat aja pas lagi benchmark. Dan balik lagi, suara kipasnya itu nggak terlalu berisik-berisik banget ya. Kecuali kalau kita aktifin turbo fan-nya ini yang tinggal diaktifin dari keyboard aja. Tapi menurut gue sih nggak terlalu perlu-perlu banget, karena stok fan-nya aja itu udah lulus stress test. Kita bakal dapetin performance yang naik sedikit di mode turbo, tapi dengan suaranya yang berisik itu menurut gue sih jadinya nggak perlu-perlu banget ya. Tapi kalau kalian mau, ya bisa.
Jadi overall MSI Teen 15 ini sebuah laptop gaming yang cocok juga untuk laptop harian ya, karena dia nggak bulky banget dan tetap ringan untuk dibawa kemana-mana. Ada webcam juga, jadi untuk keperluan meeting online itu tetap bisa. Keyboard dan trackpad yang nyaman untuk dipakai harian. RAM-nya yang udah lega di 16 GB untuk multitasking. 512 GB SSD yang udah cepet. Wi-Fi 6E untuk koneksi yang stabil. Dan harganya masih oke banget di sekitar 14 jutaan gitulah. Ini lumayan paket yang komplit sih ya. Baterainya itu dari tes gua bisa tahan sekitar di 5 jam. Udah lumayan oke untuk laptop gaming. Dan juga speakernya menurut gua sih di atas rata-rata untuk laptop-laptop gaming lainnya. Jadi untuk entertainment, untuk nonton, main game, itu pasti udah nyaman. You're him. The one they call the Baba Yaga. Satu hal aja buat gua pribadi yang bikin laptop ini tuh kurang perfect gitu adalah layarnya yang belum akurat warnanya. Gua seorang editor, jadi punya layar yang akurat itu lumayan penting, bukan lumayan sih, sangat penting di sebuah laptop ya. Karena untuk performa editing ini juga udah oke banget. Lightroom import exportnya itu cepet. Ekspor tes video 4K 5 menit di Adobe Premiere juga udah cepet banget. Tapi ya nggak semua orang itu ngedit kayak gua, jadi gua nggak bisa pukul rata gitu. Ini cuman buat gua aja yang bikin laptop ini kurang. Satu hal lagi yang bikin kurang. Kalau untuk para gamers doang, ya buat gua sih spek yang utama dan juga layar yang refresh rate-nya udah tinggi. Dan menurut gua sih untuk apa yang kita dapat dari laptop ini lumayan menarik. Oke, jadi itulah MSI Teen 15 ini cocok untuk anak-anak yang kuliahan dan juga anak-anak yang masih kerja. Pokoknya untuk orang-orang yang kerjaannya itu 50% kerjaan dia sendiri, mungkin tugas sekolah atau kerjaan di kantor. Dan 50%-nya lagi untuk main game di rumah. Ini bisa jadi laptop yang nyaman untuk dibawa kemana-mana. Untuk kalian-kalian yang tertarik, ada promo Oktoberfest kebetulan yang berjalan sampai 3 November nanti, yang bakal bikin laptop ini lebih diskon lagi. Jadi kalau kalian tertarik, gue bakal kasih link infonya di bawah. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you, nonton. Bye-bye.